bahwa Jokowi cukup panik lantaran dalam debat itu Prabowo terlihat keteteran. Nah, kenapa Jokowi yang panik? Karena kan Presiden Jokowi sudah menitipkan Gibran anaknya menjadi wakilnya Prabowo, yang kalau ini mendapat kurang dukungan dari masyarakat, maka misi dia untuk menyuruh Prabowo menggendong Gibran memang akan berantakan. Gua minum dulu ya. Oke. Iya. Ini saya kan ikutin nih walaupun agak telat ya, tentang debat capres, kan? Kemudian menjadi trending medsos. Kita habis sama-sama nonton debat capres yang menang. Ya, kemudian di trending medsos. Debat capres masih menjadi topik bahasan terkait debat ketiga hari Minggu kemarin. Selain itu, untuk kepentingan pribadi yang mengkritik retorika Anies dalam debat, kan? Nama Prabowo trending. Entar dulu, itu trending. Di medsos ya. Medsos. Salah satunya adalah retorika Anies ketika mengkaitkan dengan masalah pribadi Prabowo, itu yang trending kan? Iya. Oke. Waktu itu kalau nggak salah itu tentang tanah sekian hektar itu. Terus apalagi yang jadi trending? Kemudian nama Prabowo trending dengan pembicaraan mengenai penampilan Prabowo dalam debat dan penolakannya untuk bersalaman dengan Anies Baswedan. Ramai serangan maupun dukungan dari buzzer terhadap Prabowo yang dinilai kurang perform dalam debat capres waktu itu. Iya, kita meskipun kita orang film Bung Adi ya, rasanya trending ini kan juga banyak melalui video-video, juga bagian dari film kan, visual. Bahwa sekarang dengan cepat informasi seperti itu dan dengan mudah dipahami informasi seperti itu diterima oleh masyarakat luas karena dia bentuknya adalah film visual gitu ya. Nah, sehingga sekarang istilahnya viral atau trending. Nah, maka kalau saya melihat dari peristiwa debat kemarin itu, ya, akhirnya banyak juga video-video atau film-film hasil syutingan yang bukan resmi, ya seperti itu tadi tentang partai PSI yang mendekati moderator kan juga menjadi trending itu Grace Natali. Nah, itu kan hasil dari rekaman yang tidak resmi, tidak disiarkan langsung kan. Terus Prabowo bertolak pinggang, ya. Terus terakhir ada kalimat bangsat dan kalimat dari pendukung gitu ya. Saya ingin sebelum ngomongin itu, saya ingin mengatakan bahwa pengaruh audiovisual ini yang notabene adalah pengembangan dari film ini memang semakin masyarakat dan pengaruhnya semakin besar sebagai sebuah media informasi sekaligus media pembentukan opini gitu ya, penggiringan opini. Nah, kita tidak ada salahnya kita sebagai orang film sudah begitu kan, ya kan, ikut berbicara, ikut. Ya, kita harus mengikuti apapun profesi kita harus mengikuti kondisi politik di tanah air. Kalau nggak kita ketinggalan, jadi orang pelongo nanti. Jadi orang pelongo, setuju saya. Nah, maka kita bicara tentang debat kemarin. Jadi debat kemarin itu kira-kira Anda akhirnya bagaimana menilainya? Ya gini, kalau saya melihatnya begini, bahwa debat itu kan justru tidak harus saling memuji, saling beradu argumentasi. Kalau kemudian ada serangan-serangan, ya itu tinggal yang merasa diserang bagaimana menyikapinya gitu kan. Dan dia kan harus jauh dari personal emotion gitu loh. Dia harus dijawab dengan tingkat kecerdasan dan intelektual yang baik dan memadai di dalam menanggapi apa-apa yang disampaikan di dalam debat itu. Jadi Anda termasuk yang tidak serak melihat Prabowo yang
emosional dong. Ya sebetulnya bukan soal serak atau tidak serak, tetapi saya melihat bahwa saya mohon maaf gitu, artinya apakah memang ini adalah pola yang dibangun oleh Prabowo atau memang Prabowo kurang mampu menanggapi secara dingin dan cerdas gitu, itu aja. Kalau menurut trending dan user-user yang membela Prabowo kan antara lain kenapa Prabowo menjadi begitu karena Anies terlalu menyerang, yang kemudian trending yang Anda baca tadi adalah membawa-bawa personal. Sebetulnya begini, kalau saya sih melihat yang namanya debat itu makin banyak serangan sebetulnya makin bagus, termasuk masalah-masalah personal kan? Iya, karena serangan itu adalah justru mengukur intelektual kita, intelektualitas kita di dalam menyikapi dan menjawab serangan itu. Itu jadi menarik gitu loh. Dan lebih dari itu menurut saya Bang Andi ya, kalau seorang pemimpin, apalagi pemimpin publik ya, pemimpin namanya pemimpin publik ya, artinya memang segala sesuatunya perlu diketahui publik, termasuk masalah-masalah pribadinya. Itulah gunanya kekayaan pejabat negara perlu disetor, Ya, perlu didaftarkan kan? Itu kan pribadi kekayaannya, tetapi itu perlu diketahui publik. Makanya menurut saya Anies yang oleh sementara orang dianggap menohok kepada pribadi ketika membandingkan luas tanahnya Prabowo dengan fasilitas TNI yang belum mendapat rumah kan itu kan. Nah, itu menurut saya memang harus diungkapkan, bukan hanya boleh-boleh saja, tetapi itu perlu untuk menguji untuk dalam perdebatan seorang calon pemimpin. Nah, kalau sekarang menjadi trending topik itu karena ada penilaian bahwa di dalam debat itu tidak boleh membawa-bawa nama pribadi, kan gitu. Nah, itu antara lain Presiden Jokowi akan memberikan tanggapan. Jadi begini, bahwa kita memilih 3 calon presiden, itu kan yang kita pilih pribadi. Ya, Setuju. Jadi yang kita harus mengenalkan pribadi orang yang akan kita pilih besok kan. Nah kalau pribadinya kita tidak kenal, bagaimana kita memilih pribadi orang itu menjadi presiden kita besok? Kan begitu. Jadi kalau misalnya masalah pribadi nggak bisa dibuka, sebetulnya masalah pribadi itu erat kaitannya dengan kemungkinan kita menganalisa bahwa masalah pribadi itulah yang akan bisa memberikan jawaban kepada kita bahwa orang ini akan seperti apa. Kan begitu. Kalau begitu, kenapa Presiden Jokowi sampai memberikan tanggapan? Ya, karena debat kemarin itu kurang memberi edukasi kepada masyarakat karena membawa persoalan pribadi. Lalu dia mengusulkan kepada KPU supaya format debat dirubah. Menurut Anda gimana itu? Ya bukan debat namanya, paparan aja. Saya kira memang karena paparan yang tidak perlu ditanggapi. Jadi bukan debat namanya. Ya, saya kira itu karena Jokowi mengkonfirmasi bahwa Jokowi cukup panik lantaran dalam debat itu Prabowo terlihat keteteran. Nah, kenapa Jokowi yang panik? Karena kan Presiden Jokowi sudah menitipkan Gibran, anaknya, menjadi wakilnya Prabowo, yang kalau ini mendapat kurang dukungan dari masyarakat, maka misi dia untuk menyuruh Prabowo menggendong Gibran memang akan berantakan. Ya itu kan penilaian itu ya sah-sah aja. Setiap orang kan punya analisa untuk memberikan penilaian kan begitu. Tetapi bahwa itu mempunyai pengaruh terhadap pemilih nanti pasti ada pengaruhnya, pasti ada. Karena orang kan juga melihat itu dengan logika intelektual yang walaupun berbeda, tapi kan orang tidak melihat itu tidak dengan kadar intelektual mereka. Dan itu mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi memang masih cawe-cawe tentang Pilpres ini. Gitu ya. Lagian sebelumnya bertemu dengan Prabowo, disusul dengan Erlangga Hartarto, disusul bertemu lagi dengan
Jelas. Jelas, yang itu adalah koalisinya di dalam politik menuju pilpres, sehingga itu kan semacam konsolidasi Ya. untuk membahas situasi terakhir. Ya. Dan karena kejadiannya di saat kubu Prabowo keteteran, maka kita bisa menduga bahwa Jokowi mulai nggak nyaman, mulai panik lah menghadapi ini, karena kayaknya kalau lihat di debat kemarin Anies mulai melambung dan Ganjar dalam hal ini lebih menjadi pengiring Anies untuk bersama-sama melawan Prabowo. Jadi sekarang itu kita yang orang biasa gini ya menilainya bukan lagi persaingan 3 kandidat, tetapi bagaimana mengupayakan supaya jangan sampai Prabowo ini yang jadi. Lebih itu lagi adalah jangan sampai Prabowo masuk ke putaran kedua. Kalau 2 putaran. Kalau 2 putaran, ya apalagi pertama mencegah jangan sampai jadi 1 putaran Prabowo menang. Ini kayaknya Anies dan Ganjar timnya ya sepakat. Maka muncul dalam ekspresi debat kemarin. Yang kedua adalah kalau toh ada putaran kedua, maka yang masuk jangan sampai Prabowo ini. Koyok aja, kira-kira gitu. Saya pikir begini, saya tidak mau masuk ke masalah yang terlalu rumit dan detail seperti itu. Tapi saya percaya bahwa semua itu sudah ditentukan. Artinya begini, bahwa garis tangan siapa yang akan sampai ke sana. Ini kan upaya untuk sampai. Tapi kalau tidak dapat izin, apapun yang diupayakan, bagaimanapun upayanya, ya tidak akan sampai. Gitu loh. Itu aja kalau saya sih begitu. Cuma memang kalau kita menganalisa dari debat kemarin, ada yang luar biasa dari Anies, bahwa Anies itu mampu menjawab semua pertanyaan dengan apa ya? Dengan baik, dengan emosi, dengan santun, ya, dengan apa ya? Penguasaan emosi yang cukup baik gitu. Bahwa seorang pemimpin itu harus bisa. Platform dasar dari seorang pemimpin itu adalah bagaimana mengontrol emosinya. Tapi kalau emosi meledak-ledak itu kan mempengaruhi apa yang ingin disampaikan gitu. Intinya jadi tidak maksimal di otaknya, tidak maksimal karena dirasa emosi. Maka itu terkonfirmasi lewat hasil antara lain hasil survei atau Kompas atau jajak pendapat Kompas itu yang memberi nilai tinggi kepada Anies, kemudian kepada Ganjar, dan ketiga nilainya paling rendah adalah Prabowo. Kan itu yang ada di. Tapi kan ada juga hasil penilaian candaan, ya kan? Anies 130, Ganjar 120, Prabowo 160. Rupanya tekanan darahnya, Pak. Candaan itu. Ada lagi tuh kalau diskusi di masyarakat apa tadi Anda cerita yang iya di pasar itu saya lihat dari karikatur itu ditanya kan ibu-ibu pedagang, ibu dagang apa? Oh saya dagang sayur mayur. Ibu asalnya dari mana? Saya mah asal jangan Prabowo gitu malah. Iya. Jadi kan sudah jadi anekdot yang jadi tidak perlu terjadi kan seperti itu. Iya. Saya punya kalender Bung Adi. Dan di kalender ini ada tulisan-tulisan yang menarik. Apa itu? Ini ya. Nah ini kebetulan mengutip Al-Quran nih, Ali Imran 26. Nah, terjemahannya ini. Wahai Allah, pemilik kekuasaan, Engkau memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki dan mencabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa yang Engkau kehendaki dan menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebijakan. Ya. Jadi nanti pada akhirnya yang ya itu seperti yang saya katakan. Ya, makanya saya kutip itu. Dan ini ayat ini kalau tidak salah itu turun ketika Nabi Muhammad berdoa ingin menaklukkan Romawi, sang diam, sampai meninggalnya kan itu tidak terjadi, baru 4 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal Byzantium ditaklukkan oleh siapa itu, ada pahlawan Islam yang populer itu ya. Ya, saya kira memang pada Turki. Ya, itu saya kira memang pada akhirnya kekuatan perubahan ini bukan saja didukung oleh analisis akademik,
oleh analisis kerakyatan, oleh analisis politik, tapi juga oleh analisis langit atau analisis supranatural atau jadi gini, bahwa kita sebagai manusia kita boleh punya mimpi, punya keinginan dan berusaha bagaimana mencapai keinginan itu, ya. Tapi kita nggak boleh lupa ada yang mengatur. Kalau memang izin akan diizinkan, kalau tidak apapun upayanya tetap tidak diizinkan. Kalaupun misalnya bahwa orang itu diberikan kemudahan-kemudahan, diberikan banyak hal yang baik, kemudian itu mau diambil seketika juga bisa diambil. Seperti tadi kembali ke ayat itu. Iya, ini kebetulan saya baca di kalender depan saya. Oke. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi soal topik lain dari info-info terbaru supaya podcast kita ini bisa berjalan dengan baik dan lancar.